Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Kita masih membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Nah, kita akan memasuki poin yang baru, yaitu tentang permasalahan waktu azan. Hukum yang berkaitan tentang waktu azan. Nah, penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan, wala yujzi'ul azanu qabla al-waqti li'annahu syuri'a lil i'lami bidukhulihi fala yahsulu bihi al-maqsud. Dan tidak yujzi, tidak berpahala dan tidak sah, harus diulang juga, azan yang dikumandangkan sebelum waktu, sebelum masuk waktu sholat. Dan masuk waktu sholat kemarin telah kita jelaskan berdasarkan dengan matahari, berdasarkan dengan tandanya matahari. Sholat subuh dengan terbitnya fajar shadiq, kemudian sholat zuhur dengan tergelincirnya matahari, sholat asar dengan melihat bayangan panjangnya sama dengan bentuk zat atau bendanya dikurangi faid zawal, kemudian maghrib setelah tenggelam, dan isya setelah hilangnya mega merah. Nah, maka kalau azan dikumandangkan sebelum waktu-waktu sholat tersebut, fala yujzi, tidak diterima, tidak sah, harus diulang. Nah, sebabnya kenapa? Alasan secara akal, li'annahu syuri'a li'ilami bidukhulihi, karena azan itu fungsinya adalah untuk pemberitahuan telah masuknya waktu sholat. Nah, kalau waktu sholat saja belum masuk, maka untuk apa azan dikumandangkan? Itu secara akal. Baik. Fala yahsul bihil maksud, maka tujuan, jadi tujuan sebab azan itu dikumandangkan atau disyariatkan ada untuk pemberitahuan kepada manusia telah masuknya waktu sholat. Kalau waktu sholat belum masuk, untuk apa azan dikumandangkan? Nah, kemudian secara dalilnya yang menunjukkan terlarang, tidak diperbolehkannya azan sebelum waktu sholat adalah hadis Malik ibn Khuwairis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'at as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Nah, jika telah datang sholat, yaitu telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan untuk kalian. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan hendaklah salah satu dari kalian azan jika telah masuk waktu sholat. Idza ja'atis sholat, jika telah masuk waktu sholat, maka azan. Maka tidak boleh azan jika sebelum waktu sholat. Ini dalil yang menunjukkan terlarangnya, tidak bolehnya azan sebelum waktunya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Juga sholat itu ada waktunya. Dan azan itu sebagai tanda masuknya waktu sholat. Itu dalil secara nakal, secara
dari hadis dan juga secara akal tadi tidak sesuai dengan tujuannya. Wali anna fihi taghriran liman yasma'ahu atau liman yasma'uhu, dan juga mengumandangkan azan sebelum waktu sholat itu taghrir, ada semacam bentuk penipuan kepada orang-orang yang mendengar, tertipu dari sisi apa? Dari sisi mereka akan segera sholat, padahal sholat sebelum waktunya itu tidak sah juga. Berarti ini semacam tipuan, suatu bentuk pengkhianatan amanah yang diemban bagi seorang muadzin, taghrir. Dan juga dari sisi nanti tipuan dari sisi makan sahur. Nah, seharusnya masih boleh makan sahur, tapi sudah azan, kemudian tidak makan sahur lagi. Nah, ini berarti ada tipuan kepada mereka. Tidak boleh, haram hukumnya. Baik, tidak boleh azan sebelum waktu masuk sholat. Illa azan al-fajri, kecuali azan fajar. Nah, jadi sholat 5 waktu azan, itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tidak boleh kecuali waktu. Sedangkan kalau sholat subuh ini ada pengecualian. Boleh azan sholat subuh sebelum waktu subuh. Nah, ini disebut sebagai azan azan pada malam hari. Karena sholat subuh itu ada 2 azan. Azan yang menunjukkan masuknya waktu subuh dan azan sebelum itu. Nah, ini boleh. Azan sebelum subuh, sebelum waktu sholat subuh. Ini diperbolehkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Beliau bersabda, Inna Bilalan yu'adzin bil-laili. Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari. Fakulu washrabu. Maka tetaplah kalian makan dan minum. Yaitu yang sahur. Makan dan minumlah. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai ada muadzin yang lain yang bernama Ibnu Ummi Maktum azan. Nah. Fa'innahu la yu'adzin hatta yatlu asy-syams. Yatlu al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum itu tidak azan kecuali setelah terbit fajar. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam, pasti malam. Nah, maka boleh kalian makan dan minum sampai azannya Ibnu Ummi Maktum karena dia azan setelah terbit fajar. Jadi Ibnu Ummi Maktum azannya setelah terbit fajar. Waktu sholat subuh. Berarti Bilal azannya sebelum waktu subuh. Ini boleh. Nah, sebagai dalil kebolehannya. Khusus pada waktu sholat fajar saja. Fayajuzu takdimuhu, maka boleh pengedepanan atau azan sebelum sholat subuh. Jadi, qabla subhi, sebelum sholat subuh. Nah, kapan? Berapa waktu jarak antara azan sholat subuh dan azan malam? Itu jaraknya berapa? 1 jam? Atau setengah jam? Atau seperempat jam? Maka tidak ada ketentuan secara khusus, tetapi yang jelas Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu. Nah, maka dari kata fakulu washrabu ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu fungsi atau manfaat azan yang pertama sebelum sholat subuh itu adalah dalam hadis yang lain, liyuqidhan naim wa yurji'a al-qaim. Untuk membangunkan orang yang tidur, membangunkan orang yang masih tidur, agar orang yang tidur bangun untuk apa? Untuk sholat malam, untuk makan sahur misalnya kalau mau puasa. Wa yurji, dan agar istirahat kembali orang-orang yang sudah bangun, orang yang sudah sholat malam itu agar
kembali. Kembali maksudnya istirahat. Atau ditutup dengan sholat witir. Tadi sudah sholat malam. Maka kalau sudah terdengar azan, ini sebentar lagi mau subuh. Ditutup dengan witir, istirahat. Agar nanti sholat subuh tidak capek. Nah, dua fungsi. Rasulullah mengatakan, liyukib an-naima, untuk membangunkan orang-orang yang masih tertidur agar bangun, bisa sholat malam dan juga bisa makan sahur. Sedangkan orang-orang yang sudah bangun itu yurja, kembali istirahat, kembali yaitu maksudnya untuk menutup sholat malamnya dengan sholat witir, kemudian dia istirahat, mempersiapkan diri untuk sholat subuh dengan segar, dengan kuat. Nah, maka dari lafaz-lafaz ini, fakulu wasrobu liyukid naim, maka para ulama mengambil kesimpulan jarak antara azan subuh dan azan sebelum subuh, yaitu azan pertama, itu adalah sekedar atau sepanjang orang itu bisa makan sahur. Nah, masih ada waktu orang itu makan sahur, makan dengan leluasa itu, atau sholat tahajud minimal 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir, itu sekitarnya 1/4 jam seperti itu. Masih bisa makan sahur dengan leluasa, tidak buru-buru dan juga tidak terlalu panjang. Nah, sekitar 1/4 jam jarak antara azan pertama dengan azan kedua pada waktu subuh. Nah, tetapi Rasulullah hanya seperti itu, yaitu agar orang masih bisa makan sahur, ataupun orang yang tidur itu bisa bangun, sholat malam, ataupun makan sahur tadi. Nah, ini pengecualiannya, yaitu boleh sebelum sholat subuh. Liyata ahhaba an-nas di sholatil fajr. Yata ahhaba, yaitu tahap itu mempersiapkan diri, yaitu dia siap untuk melakukan sholat fajar, yaitu sholat azan subuh yang pertama tadi, manusia siap untuk sholat subuh, yang artinya yang masih tidur agar bangun, sholat malam sebentar, setelah itu siap-siap sholat subuh. Kalau yang sudah terlanjur sholat malam, istirahat agar bisa sholat subuh dengan kuat, tidak ngantuk malam, seperti itu. Nah, ini fungsinya. Baik. Lakin yang bagi an yu'adzina adzanan akhar inda tulil fajr. Nah, akan tetapi apa? Boleh ya, tadi boleh azan sebelum waktu subuh. Akan tetapi apa? Yang bagi seyogyanya, seharusnya an yu'adzin, seseorang untuk azan lagi, azan akhar inda tulil fajr, pada waktu terbit fajar. Nah, jadi tidak boleh azan subuh 1 kali pada malam hari saja, tidak boleh. Nah, tetapi boleh azan sebelum subuh dengan syarat nanti pas fajar itu ada azan yang kedua. Nah, jadi orang tahu, oh ini azan untuk sholat malam, ini azan untuk sholat subuh. Nah, tapi kalau azannya cuma 1, orang-orang taunya, oh ya ini sholat subuh. Berarti, padahal belum waktu, padahal masih malam, maka tidak boleh seseorang azan 1 kali saja, sedangkan azan kedua tidak dilakukan. Nah, ini syaratnya. Liya'rifan nas, agar manusia itu tahu. Dukhulal waqti, maksudnya waktu subuh, tahu ini sekarang. Tadi untuk sholat malam. Wa khululas sholati wasyam, dan waktu-waktu perbatasan sholat dan perbatasan waktu puasa. Ini batasannya, boleh sholat malam, boleh berbuka, boleh sahur, dan kapan waktu puasa. Setelah azan sudah tidak boleh makan dan minum waktu puasa. Seperti itu. Ini waktu azan ya. Selesai waktu azan, kesimpulannya apa? Bahwa sholat 5 waktu ini azannya harus masuk waktu semuanya, kecuali 1 ya, kecuali 1 sholat subuh. Sholat subuh boleh azan sebelum waktu subuh dengan syarat
Kalau masuk sholat subuh ada adzan yang kedua seperti itu. Sedangkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tidak boleh. Ada adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Jadi, kesimpulannya tentang permasalahan waktu sholat subuh. Jadi, kita baca paragraf yang selanjutnya, permasalahan yang baru tentang hukum mendengar adzan atau menirukan adzan. Wa yusannu liman sami'al mu'adzina ijabatuhu. Di sini disunnahkan bagi orang-orang yang mendengar azan atau mendengar suara muadzin sedang azan untuk ijabah. Untuk ijabah itu menjawab, menirukan, menjawab. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Kata-kata yusannu disunnahkan. Nah, sekarang apa hukum menirukan azan? Maka ada dua pendapat dari ulama yang masyhur. Yang pertama adalah pendapat zahiriyah, orang yang pengikut zahir hadis, istilahnya pemahaman secara letterlock dari hadis tekstual. Mereka berpendapat wajib, hukumnya wajib. Bagi orang-orang yang mendengar azan itu wajib untuk menirukan. Kalau tidak menirukan berarti berdosa. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam hadis Bukhari, di bawahnya yang diriwayatkan oleh Muawiyah atau Abdullah bin Amr bin As juga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzin, idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu." Jika kalian mendengar ada orang sedang azan, maka faqulu, perintah, ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Di situ ada perintah. Rasulullah memerintah. Dan hukum asal perintah itu hukumnya wajib. Nah, hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya pada asalnya wajib. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang lain yang menyimpangkan dari kewajiban. Nah, Zahiriyah berpendapat wajib. Sedangkan jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain-lain itu berpendapat sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah kalau dilakukan berpahala, sedangkan kalau seandainya tidak dilakukan pun tidak berdosa. Nah, dalil mereka apa? Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, dikisahkan Rasulullah SAW pada suatu hari pernah mendengar suara azan dan beliau berkata alal fitrah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bersabda alal fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah menjawab alal fitrah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Beliau bersabda alal fitrah, seperti itu. Di atas fitrah, di atas kesucian. Nah, beliau tidak menirukan, tidak Allahu Akbar, tidak ditirukan Allahu Akbar. Tapi beliau berkata alal fitrah, seperti itu. Maka dalam hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun tidak menirukan ucapan muadzin. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa perintah tadi hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Kalau seandainya wajib, maka Rasulullah pun akan yang pertama kali akan melakukannya. Nah, dan yang kuat adalah pendapat jumhur ini bahwa hukumnya sunnah. Sunnah bagi orang-orang yang mendengar azan untuk menirukannya. Nah, ini yusannu. Liman di sini kata man. Man itu dalam bahasa Arab syartiyah, syarat yang menunjukkan umum. Dalam ilmu usul fikih itu umum, artinya semua orang yang mendengar, baik laki-laki ataupun wanita, semuanya disunahkan. Laki-laki mendengar, perempuan mendengar di rumah juga wajib. Sunnah untuk menirukan.
Sami'a, bagi orang yang mendengar ya. Jadi khusus bagi orang mendengar. Kalau tidak mendengar berarti tidak wajib. Misalnya apa contohnya? Orang tuli ya. Orang tuli tahu ada orang azan misalnya berdiri di depan masjid kemudian bergerak-gerak kayak gitu. Dia tahu ini seorang ini sedang azan. Tapi karena tuli dia tidak mendengar misalnya. Atau orang dari jauh misalnya. Nah, mic-nya rusak atau speakernya rusak, dia tidak mendengar azan. Cuma tahu kalau muadzin sedang azan, maka juga tidak disunahkan untuk menirukan. Karena Rasul bersabda, "Idza sami'tum," jika kalian mendengar. Kalau tidak mendengar berarti tidak menirukan. Dan juga di sini Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar muadzin. Nah, maka yang disunahkan di sini adalah selain muadzin. Yang disunahkan untuk menirukan suara muadzin itu orang yang bukan muadzin. Jadi kalau dia sebagai muadzin, ya tidak menirukan Allahu Akbar, kemudian dia tirukan Allahu Akbar. Tidak ya. Ini khusus bagi orang yang mendengar. Karena dirinya sendiri muadzin, maka tidak perlu menirukan dirinya sendiri, tidak. Karena yang diperintahkan adalah orang yang mendengar. Baik, idza sami'a al-mu'adzina, ijabatuhu, untuk membalasnya atau menirukannya, bi an yakula mithla ma yakul, dengan mengucapkan apa yang dia ucapkan. Kalau muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan sama, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kecuali wa yakulu inda hayya 'alas sholati wa hayya 'alal falah, kecuali dalam ucapan hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada waktu muadzin hayya 'alas sholah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa sebabnya seperti ini? Kenapa ada perbedaan? Karena apa? Hayya 'alas shalah itu muadzin mengajak kita, mari kita sholat. Berarti kita diajak untuk berbuat sholat. Nah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang bisa mendorong, bisa menggerakkan badan saya untuk sholat kecuali Allah. Nah, saya sholat itu atas pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah itu kalimat isti'anah. Kalimat yang mengandung permintaan pertolongan. Bahwa kita sholat, kita bisa berjalan ke masjid, itu atas pertolongan dari Allah. Bisa kita punya niat, tiba-tiba di jalan ketabrak atau di jalan ada musibah, sehingga tidak bisa sholat. Kita pengen tapi tiba-tiba kita sakit atau yang lain. Nah, maka kita ucapkan tidak ada daya dan kekuatan untuk saya sholat, untuk saya bisa beribadah kecuali atas pertolongan dari Allah. Hayya 'alal falah juga marilah menuju kebahagiaan, kemenangan, kebahagiaan hidup, kemenangan hidup. Itu semuanya atas pertolongan dari Allah, bukan atas kekuatan kita, bukan atas kecerdasan kita, semuanya atas kekuatan dari Allah. Nah, ini seperti itu. Sedangkan ucapan-ucapan yang lain kita tirukan sama. Termasuk apa? As-salatu khairu minan naum misalnya. Kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka kita ucapkan sama, as-salatu khairu minan naum. Nah, tapi kalau muadzin itu mengucapkan adzan-adzan yang bid'ah, misalnya ada tambahan-tambahan, maka apakah kita perlu menjawab? Maka jawabannya tidak. Tidak boleh, tidak perlu menjawab. Karena ini suatu bid'ah, suatu kesalahan. Nah, dan tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti, suatu kesalahan. Nah, baik. Ini dalam mendengar seseorang
sedang azan kita tirukan. Kemudian setelah itu, tsumma yaqulu ba'da ma yafruhu al-muadzin, kemudian kita ucapkan, siapa yaqul, yaitu kita, maksudnya para pendengar, setelah selesai muadzin, tsumma yaqulu ba'da ma yafruhu al-muadzin, setelah selesai muadzin azan, kita, siapa yang mendengar, itu mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Nah, maka tetapi di dalam penjelasan ini ada kekurangan, ya, ada kekurangan, karena yang lengkap atau yang benar bahwa sebelum kita mengucapkan doa Allahumma, maka perlu kita sholawat dulu, ya, sholawat. Memberikan sholawat kepada Nabi dulu. Nah, jadi muadzin kan terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, setelah la ilaha illallah kita mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sholawat kepada Nabi. Nah, memberikan sholawat kepada Nabi. Nah, seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita mengucapkan Allahumma sholli wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa sholawat. Karena apa? Hadisnya, hadis yang di sini bisa dilihat, akhrajahu Jabir, Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lain, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Kemudian tsumma sholli alayya. Kemudian setelah selesai, sholli alayya. Sholli alayya itu sholawatlah kepadaku. Nah, setelah selesai azan, sholli alayya. Sholawatlah kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jadi setelah muadzin selesai, sholli alayya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu man shalla alayya wahidah sallallahu lahu asran. Karena barang siapa yang memberikan solawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan solawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Kita solawat satu kali, maka Allah memberikan solawat kepada kita 10 kali. Kemudian setelah itu, summa saluni al-wasilah. Setelah solawat Rasulullah, maka kemudian setelah itu kalian doakanlah untukku agar aku mendapatkan wasilah. Ini wasilah itu doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadal wasilah. Nah, ini maksudnya. Jadi di situ ada 2 perintah. Ya, ada 3 perintah, ya. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Dalam hadis tadi, jika kalian mendengar seorang muadzin berazan, ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. 1. Kemudian setelah itu, tsumma sholli alayya. Yang kedua, setelah selesai, sholawatlah kepadaku. Nah, perintah kedua. Kemudian perintah ketiga, tsumma salunil wasilah. Kemudian mintalah atau kalian doakanlah untukku wasilah. Nah, wasilah. Yaitu dengan doa ini. Ada 3 perintah. Menirukan sholawat dan doa kepada Rasulullah agar mendapatkan wasilah. Baik, seperti itu. Dengan doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu artinya apa? Dijelaskan di dalam hadis tadi, al-wasilah artinya adalah salul wasilah fa innahu manzilah fil jannah, yaitu sebuah tempat di surga. Wasilah artinya adalah sebuah tempat di surga yang tidak bisa diberikan kecuali seorang hamba min ibadihi ila abdin min ibadihi, yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, yaitu dan saya berharap saya yang akan diberikan.
wasilah itu, yaitu sebuah tempat yang tertinggi di surga. Ini wasilah. Dan kita doakan agar Rasulullah yang mendapatkannya. Kemudian, man salunil wasilah halat li syafaati, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendoakan untukku wasilah, maka halallah syafaatku baginya pada hari kiamat. Nah, jadi kita mendoakan Nabi agar mendapatkan wasilah, nanti Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Nah, seperti itu keutamaannya. Kita sholawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan sholawat kepada kita 10. 1, balasnya 10. Kemudian kalau kita doa agar Rasulullah mendapatkan wasilah, maka Rasulullah akan balas kepada kita memberikan syafaat. Nah, karena kita tidak mungkin akan mendapatkan wasilah, tidak mungkin. Ini hanya satu saja. Sebuah tempat yang boleh ditempati oleh satu orang. Nah, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali Rasulullah yang bisa. Nah, maka kita doakan beliau mendapatkan wasilah dan kita mendapatkan syafaat. Baik. Wal fadilah, keutamaan, wa ba'adhu al-maqamal al-mahmud allazi wa'adtah. Dan berikanlah kepada beliau maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud di sini adalah artinya syafaat, syafaatul uzma. Yaitu apa? Syafaat yang terbesar, syafaat yang tertinggi yang diberikan kepada penduduk di padang mahsyar. Pada waktu manusia kehausan, kepanasan, datang kepada para nabi, tidak ada nabi yang bisa mengabulkan kecuali Rasulullah yang akan memberikan syafaat. Ini namanya maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Nah, ini maksudnya syafaatul uzma. Baik. Nah, ini apa? Doa yang kita baca. Yaitu setelah selesai azan, kita sholawat kepada Nabi. Kemudian kita doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ata. Nah, maka keutamaan bagi kita akan mendapatkan sholawat dari Allah 10 dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat, insyaallah. Nah, seperti itu. Kemudian dalam di dalam riwayat-riwayat yang lain itu ada tambahan doa. Apa tambahannya, Mas Abdul Aziz? Apa tambahannya? Doa ya, ini. Apa? Maqam wa ba'athu al-maqamal mahmud alladzi wa'atta. Terus apa biasanya? Tambahnya apa? Orang-orang awam itu. Innaka la tukhliful mi'ad, itu ya. Itu ada tambahan. Ada tambahan di dalam riwayat-riwayat selain Sahihain seperti itu. Maka tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kesahihan dan kedhaifannya. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mensahihkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz mensahihkan sehingga beliau pun membolehkan untuk menambah. Sedangkan Syekh Utsaimin ataupun para ulama ahli hadis, Syekh Albani dan Syekh Muqbil dan yang lain-lain melemahkan. Ini apa? Ada syadz, ada tambahan yang syadz, artinya tambahan yang syadz tidak ditambah oleh orang-orang yang lebih kuat hafalannya dan thiqah. Nah, yang benar yang lebih kuat adalah sampai di sini ya. Sampai di sini al-maqama al-mahmud allazi wa'atta titik. Tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Nah, yang lebih rajih ya insyaallah. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa yuhramu al-khuruju minal masjid ba'dal adzan bila udrin aw niyatir ruju'. Baik. Dan juga tidak diperbolehkan haram hukumnya untuk keluar dari masjid setelah azan tanpa ada udzur, tanpa ada alasan sebab-sebab khusus seperti mau batal misalnya mau wudu atau mau buang air kecil atau yang lain. Nah,
Atau tidak ada niat untuk kembali. Azan, sudah azan malah pergi naik motor misalnya, keluar. Seperti itu dilarang. Nah, yang kita baca di sini. Wa idza syara'a al-muadzinu fil adzan wal insan jalis, maka jika seorang muadzin itu sudah memulai adzan dan seseorang sedang duduk di dalam masjid, fala yanbaghi lahu an yakum, maka tidak seyogyanya dia untuk berdiri. Bal yasbiru hatta yafrugha, tapi hendaklah dia bersabar mendengar sampai selesai. Li'alla yatashabbah bisyaitan. Nah, alasannya atau sebabnya jangan sampai dia itu tasabbuh atau mirip dengan perbuatan syaitan. Kalau tidak ada alasan ya, tidak ada alasan sebab-sebab mau buang yang kecil, sudah kebelet mau buang yang kecil atau mau kentut atau yang lain, hendaklah dia sabar mendengar, duduk, tidak keluar dari masjid, mendengar azan. Karena apa? Agar tidak mengikuti atau meniru perbuatan syaitan. Karena apa? Syaitan itu kalau mendengar azan dia lari sambil kentut, ada suara apa? Mengeluarkan suara seperti itu. Ini syaitan. Kalau kita ada azan, kita lari juga, maka ini seperti perbuatan syaitan seperti itu. Maka kita tidak diperbolehkan atau dilarang tasabbuh dengan syaitan, dengan orang musyrik, dengan binatang seperti itu. Nah, salah satunya dengan permasalahan ini. Baik, ini kalau di dalam masjid. Kemudian wayam bagi lil muslim idza sami'al adzan an yatawajjah ila al masjid wa yatruka sa'iral a'mal dunyawiyah. Dan juga seyogyanya bagi seorang muslim pada waktu mendengar adzan kalau dia masih di rumah itu an yatawajjah ila masjid, segera datang ke masjid, segera datang menuju masjid, wa yatruk dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi. Nah, seperti itu. Karena keutamaannya sangat besar. Keutamaan apa? Seseorang mendapatkan soft awal dan mendapatkan apa? Mendapatkan nida, nida itu ya. Rasulullah bersabda apa? Yang maknanya barang siapa yang mengetahui tentang keutamaan nida, mendapatkan azan dalam keadaan dia di masjid dan soft awal, soft yang pertama, betapa besar pahalanya sehingga kalau harus diundi, maka dia rela untuk diundi. Rebutan pahala yang dia dapatkan pada waktu mendengar mendapatkan soft pertama, bisa takbir bersama imam, takbiratul ikhram bersama imam, seperti itu. Nah, keutamanya sangat besar, yaitu orang-orang yang awal sholat, datang ke masjid pada awal. Setelah azan, segera dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaan, nanti dilanjutkan setelah sholat, setelah itu dia berwudu, datang ke masjid. Agar mendapatkan takbir bersama imam, dan juga mendapatkan shaf yang pertama di dekat imam. Nah, seperti itu. Juga kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat ke-36 sampai 37, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal asar. Nah, ini syahidnya, rijalun, laki-laki yang terpuji di hadapan Allah adalah la tulhihim tijaratun, tidak melalaikan mereka perdagangan. Nah, berdagang bagus, tapi waktu azan, waktu sholat, maka tidak melalaikan perdagangan mereka, ditinggalkan sebentar. Masih banyak waktu, sejak jam berapa? Misalnya habis subuh jam 5 sampai jam 11 atau setengah 12, silahkan berdagang, silahkan istirahat, silahkan bekerja, mencari uang, lama waktu. Setelah azan, berhenti, istirahat sebentar. Nah, la tulhihim tijaratun, tidak melalaikan mereka tijarah, perdagangan, wala bai'un, dan jual beli, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Tidak lalai. Waktu zikir, waktu sholat, waktu berdagang, dagang. Seperti itu. Seorang muslim.
Rajin sholat juga rajin usaha. Wa iqamis sholat, dan juga tidak melalaikan dari pelaksanaan sholat, penegakan sholat. Wa ita'iz zakat, dan juga memberikan zakat. Nah, tidak sayang hartanya, tidak sayang perdagangannya, harus dikeluarkan zakat mal atau zakat barang dagangannya. Yakhafuna yauman, karena mereka yakhaf, yaitu takut, khawatir, yaum, suatu hari, tataqallabu fihil qulub wal absar, yang bergoncang hati dan pandangan mata, yaitu pada hari kiamat. Hari kiamat sungguh mengerikan, sungguh sangat mengguncangkan hati dan mata. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali adalah amal-amal kita, yaitu termasuk sholat. Al-ayat. Nah, baik. Selesai permasalahan azan seperti itu. Dan kalau kita kalau kita perhatikan ya, sholat itu sehari semalam 24 jam. Bagaimana kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sholat itu sehari semalam berapa? 24 jam. Allah hanya meminta 1 jam saja, misalnya satu sholat itu 10 menit ya. Subuh 10 menit misalnya. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, kali 5, 50 menit. Nah, 50 menit atau 60 menit 1 jam. 24 jam dikurangi 1 jam, jadi 23 jam. Kita masih punya waktu 23 jam untuk ya bekerja, cari uang untuk diri kita, anak kita, keluarga kita. Masih banyak waktu insya Allah. Waktu tidur juga masih banyak. Waktu makan, waktu minum juga masih banyak. Nah, maka waktu sholat yang sebentar itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Insya Allah dengan kita sholat juga akan menambah barokah, menambah rezeki, dan tidak akan mengurangi perdagangan kita, tidak akan rugi, tidak akan bangkrut. Insya Allah akan bertambah barokahnya. Nah, seperti itu. Baik. Wal iqamah, sekarang kita lanjutkan iqamah. Sekarang soal qomat ya, qomat. Pembahasan tentang qomat, azan selesai. Qomat itu ihda asrata jumlah. 11 kalimat. Kalau azan kemarin berapa? Ada yang 15, ada yang 17, ada yang 19 ya, semuanya sahih. Kalau qomat itu 11. Nah, insyaallah sudah paham 11 ya. Yahduruha ay yusri'u fiha, dan qomat itu pengucapannya agak cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu ya, agak cepat ya. Kalau azan beda. Allahu akbar, agak pelan-pelan. Panjang sesuai dengan matnya, kalau panjangnya panjang. Nah, kalau qomat itu cepat aja. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu. Cepat. Kenapa? Apa sebabnya? Apa perbedaannya dengan azan? Karena qomat itu li'annaha li'ilamil hadirin. Karena qomat itu adalah sebagai pemberitahuan kepada orang yang sudah ada di dalam masjid, yang sudah hadir. Kalau azan bagi orang-orang yang masih di rumah-rumah, kadang-kadang masih tidur, kadang-kadang masih bekerja, masih jualan, sehingga perlu diulang-ulang. Allahu akbar, perlu diperpanjang. Jelas suaranya, suara apa ini? Jelas. Orang-orang itu jelas. Sedangkan qomat mereka sudah pada datang, sudah tahu, sehingga cepat, tidak mengapa. Fala da'iyya, maka tidak perlu, tidak ada alasan da'i itu, tidak ada sebab yang menyebabkan sesuatu litarassul fiha, untuk istilahnya berpanjang-panjang seperti azan. Wa yustahabbu an yatawalla al-iqamata man tawalla al-azan, dan disunahkan orang yang bertanggung jawab atau orang yang qomat, yang bertugas qomat itu adalah orang yang azan. Nah, ini sunnah seperti itu. Siapakah yang qomat? Itu yang paling berhak adalah orang yang azan. Wala yuqim illa bi'izni imam. Nah, yang qomat itu yang azan. Dan tidaklah qomat illa kecuali bi'iznil imam, kecuali dengan izin imam, izin. Artinya dengan perintah imam. Imamnya sudah datang, ayo azan, dengan isyarat atau anggukan mata atau anggukan wajah yang lain.
Li'anal iqamah munawwad waktuha binadar imam. Karena qomat itu berapa misalnya 10 menit setelah azan atau 3 menit setelah azan, itu semuanya keputusan imam ya. Jadi azan kemudian kadang-kadang lama karena imamnya agak terlambat misalnya, atau imamnya sudah datang tapi melihat jamaahnya masih sedikit, nanti dulu qomatnya nanti. Nah, seperti itu terserah imam. Jadi jarak waktu antara azan dan qomat berapa lama, itu semuanya berdasarkan keputusan imam. Nah, imam yang memutuskan. Fala tuqam illa bi isyarati. Maka tidak boleh muadzin tadi orang yang tukang qomat itu qomat padahal imam belum memerintahkannya atau belum menyuruhnya, seperti itu. Ini kalau ada imam yang rawatib ya, imam yang sudah ditunjuk. Tapi kalau misalnya di masjid-masjid umum ya silahkan. Nah, seperti itu tidak ada imam tetap, maka muadzin melihat sudah tidak ada yang sholat, tidak ada yang ditunggu, boleh qomat. Tapi kalau sudah ada istilahnya aturan-aturan atau sudah ditetapkan ini imam, ini muadzin, maka muadzin harus melihat imam yang sudah datang belum, bagaimana imam misalnya qomat sekarang, kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah. Nah, seperti itu. Selesai permasalahan yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Nah, baik, sampai di sini ada yang kurang jelas atau pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup majelis kita. Mohon tafadhol ya. Itu yang membaca sholat istisqa itu apakah yang mendengar sama yang tidak sampai itu ada yang mengatakan itu cuma yang mendengar saja, yang lain tidak baca, yang lain. Baik, jadi semuanya dikembalikan kepada hadis tadi ya. Hadisnya itu satu, hadis Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar seorang azan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Nah, tsumma sholli alayya. Kemudian setelah itu sholawatlah kepadaku. Nah, fa innahu man shalla alayya wahidan sallallahu asran. Barang siapa yang sholawat padaku satu kali, maka Allah membalasnya sholawat 10 kali. Tsumma saluni al-wasilah. Kemudian kalian mintakanlah untukku al-wasilah. Seperti itu. Fa innahu manzilatan fil jannah. Fa innahu manzilatan fil jannah. Karena wasilah itu adalah sebuah tempat di surga yang tertinggi yang tidak Allah berikan kepada seorang hamba kecuali hanya satu orang saja. Wa ana arju an akuna huwa, dan saya berharap akulah yang bisa menepatinya. Man salunil wasilah, barang siapa yang mintakan wasilah padaku, maka halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Nah, maka kalau dilihat dari konteks hadisnya tadi masih berkaitan dengan perintah idza sami'tumul muadzin. Jika kalian mendengar orang yang azan. Jadi yang diperintahkan di sini adalah orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Nah, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Kemudian sholawatlah. Kemudian doalah. Nah, doa. Berarti yang berdoa tadi adalah yang mendengar. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, memang ada perbedaan, tapi wallahu ta'ala alam bisawab yang kalau dilihat dari konteks hadis tadi, Rasulullah itu memerintahkan kepada yang mendengar azan. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala bisawab. Nah. Azan sholat Jumat 2 atau 1 gitu. Maksudnya gimana? Pertanyaannya gimana? Nah, yang lebih rajih adalah waktu sholat zuhur sama. Sholat Jumat itu waktunya sama dengan sholat zuhur. Dan dalam beberapa peristiwa Rasulullah SAW pernah azan sholat Jumat sebelum waktu sholat zuhur. Nah, maka
ada dua hadis ya. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat Jum'ah belum artinya belum tergelincir matahari. Artinya belum masuk waktu sholat zuhur. Nah, tapi dalam hadis-hadis yang lain yang banyak itu Rasulullah SAW senantiasa azan sholat Jum'ah itu setelah tergelincir. Maka kesimpulannya dari dua hadis tadi, para ulama mengatakan bahwa boleh azan sholat Jum'ah sebelum waktu, itu boleh. Tapi yang dilakukan sering Rasulullah itu setelah waktu. Pernah dilakukan sekali dua kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kebanyakan beliau lakukan adalah setelah masuk sholat zuhur, yaitu setelah tenggelam. Nah, seperti itu. Yang sering, senantiasa, terus menerus, rutin itu setelah tergelincir matahari. Tapi kalau sesekali misalnya ada sebelum, maka juga ada dalilnya. Nah, tapi tidak boleh dilakukan terus menerus. Nah, seperti itu kesimpulannya. Bisa dilihat di Taisirul Alam secara Umdatul Ahkam. Nah, tentang permasalahan ini. Soalnya seperti itu. Yes. Nah. Selawat. Maksudnya apa? Itu yang tidak diperbolehkan di sini adalah sholawat dan salam yang bid'ah ya. Salam yang bid'ah seperti yang dilakukan oleh sholawat nariyah atau sholawat badriyah seperti itu. Tapi kalau hadis azan selesai, nah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian kita sholawat. Sholawat di sini juga bagi bagi orang yang mendengar ya. Yang sholawat itu orang yang mendengar, bukan muadzin. Sedangkan yang beliau larang di dalam tulisannya tadi adalah bagi muadzin. Muadzin sebelum azan dia zikir-zikir, setelah azan juga dia sholawatan dan nasyid atau yang lain. Ini bagi muadzin. Muadzin tidak diperbolehkan. Sedangkan orang yang mendengar azan tadi diperbolehkan khusus tadi setelah selesai azan, sholawat dan doa. Nah, seperti itu. Muadzin tidak masuk mendoakan, juga tidak masuk memberikan sholawat. Nah, muadzin selesai seperti itu. Baik, sudah waktu Isya, insyaallah kita jumpa di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.